Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pembelajaran prakarya aspek pengolahan kelas 8, kemarin kita telah mempelajari di KD 3.1 sama KD 3.2. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yaitu ke KD 3.3. Nah, buat materinya di KD 3.3 ini yaitu pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Sebelumnya kita di KD 3.2 yaitu membahas tentang pengolahan tata cara membuat bahan pangan setengah jadi. Nah, sekarang yaitu pengolahan dari bahan pangan setengah jadi yang menjadi makanan. Jadi sekarang buat materinya yaitu olahan dari setengah jadi menjadi makanan ya. Untuk adapun kompetensi dasarnya yaitu di KD 3.2 di KD 3.3 yaitu menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan setengah jadi dari bahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan jadi siap konsumsi ya. Jadi kalau sebelumnya di KD 3.2 kita membuat bahan pangan setengah jadinya. Nah, buat di KD 3.3 ini kita akan membuat yaitu bahan pangan setengah jadi menjadi siap konsumsi ya. Untuk di KD 4.3 ya, yaitu mengolah, menyaji, dan mengemas bahan pangan setengah jadi dari bahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan jadi siap konsumsi. Untuk tujuan pembelajarannya, nah di sini ada tujuan pembelajarannya yaitu mampu memahami keragaman bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di lingkungan sekitar, ditinjau dari pengetahuan, pengertian, jenis, dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu tujuan pembelajarannya. Oke, selanjutnya yaitu Bapak akan mengasih di sini ada pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Nah, Bapak akan mengasih contoh. Ini contoh olahan dari olahan setengah jadi ya. Nah, menurut kalian ini olahan apa namanya dan dari apa bahannya ya. Oke, yang pertama itu ini adalah mie Aceh terbuat dari tepung beras. Ayo, yang kedua ini apa? Yang kedua itu yaitu keripik terbuat dari tempe. Ini bahan setengah jadinya yaitu tempe. Nah, bahan yang udah jadinya hasil olahan dari setengah jadinya itu yaitu dibuat keripik tempe. Bahannya ini dari kacang ya. Ada juga yang ketiga yaitu keripik singkong. Nah, keripik singkong ini terbuat dari ubi kayu. Yang keempat yaitu nasi jagung terbuat dari beras jagung. Jadi olahan setengah jadinya itu yaitu beras jagung. Nah, ini hasil olahan dari beras jagung itu menjadi nasi jagung. Ini salah satu contoh olahan dari olahan setengah jadi ya. Tadi mie Aceh itu terbuat dari tepung beras. Nah, bahan setengah jadinya itu yaitu tepung beras diolah menjadi mie Aceh kayak gitu ya. Oke, ke materi pokoknya. Pengertian. Pada pembelajaran kali ini kamu akan mempelajari pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia dan umbi menjadi makanan khas daerah setempat. Nah, untuk itu perlu kiranya diulas kembali materi sebelumnya seperti apa yang dimaksud dengan pengolahan bahan pangan, apa itu serelia,
umbi, dan olahan pangan setengah jadi sebagai berikut. Ini dari KD 3.1 sampai KD 3.2 kita ulas lagi ya. Yang pertama yaitu ada pengolahan bahan pangan. Apa itu pengolahan bahan pangan? Nah, kita pernah mempelajarinya ini di KD 3.1 ya. Oke, pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Itu artinya dari pengolahan bahan pangan ya. Selanjutnya yaitu serelia. Ada yang masih ingat apa itu serelia? Ya, betul. Serelia itu adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi atau padian atau rumput atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Contohnya serelia itu ada padi, gandum, jagung kayak gitu ya. Oke, yang ketiga yaitu umbi. Apa itu umbi? Ubi itu adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Contohnya apa ubi itu? Ya, ada ubi kayu, ada juga karena kayak gitu ya, talas gitu. Oke, yang keempat yaitu olahan bahan pangan setengah jadi, sering disebut juga sebagai produk pangan primer. Produk pangan primer adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisika, ataupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi. Yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Bahan pangan setengah jadi memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang dan dapat diolah secara cepat sesuai kebutuhannya. Nah, perlu diingat ya, jangan sampai lupa apa pengertian dari pengolahan bahan pangan, apa itu serelia, apa itu umbi, apa itu olahan bahan pangan setengah jadi, kayak gitu ya. Oke, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia dan umbi menjadi makanan khas daerah setempat adalah mengolah produk pangan primer, baik yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil, ataupun industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi, menjadi makanan dengan karakteristik budaya setempat. Jadi itu ya, kita dapat disimpulkan. Oke, selanjutnya itu tadi pengertiannya, sekarang yaitu jenis. Nah, secara umum mengolah pangan serelia dan umbi menjadi produk olahan pangan setengah jadi dihasilkan jenis produk berbentuk potongan pipih tebal atau tipis. Misalnya berbagai jenis kerupuk. Ingat ya, jadi yang berbentuk potongan pipih tebal atau tipis itu yaitu jenisnya misalnya yaitu kerupuk ya. Yang kedua yaitu ada butiran besar. Nah, butiran besar ini misalnya ada jagung pipil, biji sorghum, tepung tiwul, instan, dan chip granula sawut lainnya ya. Maupun adapun kalau butiran halus misalnya berbagai jenis tepung baik dari bahan serelia maupun umbi-umbian dengan teknik pengeringan. Jadi kalau ditanya apa contoh dari potongan pipih tebal, nah pipih tebal atau tipis itu yang berjenis kerupuk ya. Kalau butiran besar itu seperti jagung pipil, biji sorghum atau tepung tiwul, dan masih banyak lagi ya.
Terus yang butiran halus itu yang berbentuk seperti tepung, baik dari bahan serealia maupun umbi. Jadi jenisnya pokoknya berbentuk tepung ya. Oke, produk olahan pangan setengah jadi ini berbentuk bahan baku kering yang selanjutnya menjadi bahan baku olahan industri rumah tangga maupun industri pabrik. Bahan pangan setengah jadi memiliki nilai ekonomis lebih tinggi karena dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang. Jadi kelebihan dari hasil pengolahan setengah jadi itu memiliki umur simpan yang lebih panjang dan dapat diolah secara cepat sesuai kebutuhan. Ya. Oke, yang pertama yaitu kita bahas satu persatu ya. Jenisnya itu yang pertama ada olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis. Tadi apa? Ya, yaitu jenisnya itu berbentuk kerupuk. Oke. Produk pangan setengah jadi bentuk pipih tebal atau tipis dari serealia antara lain yaitu contohnya ada kerupuk kendar, rangginang, emping jagung, kerupuk bawang, bihun, dan mie. Ini masuknya ke bentuk pipih tebal ya. Ini masuknya ke pipih tebal atau tipis ya. Oke, produk pangan setengah jadi berbentuk pipih tebal atau tipis dari umbi antara lain kalau tadi dari bahan serealia ya, tadi ada kerupuk kendar, rangginang. Nah, sekarang dari umbi. Contohnya apa? Ada kerupuk tete, kerupuk singkong. Ada juga sawut atau gaplek ubi jalar, ada juga gaplek ubi kayu dan kentang beku. Ini contoh olahan dari pangan setengah jadi dengan berbentuk pipih tebal atau tipis ya. Kalau kerupuk itu contohnya kerupuk gendar itu berarti itu pipih tipis ya. Kalau rangginang itu berarti masuknya ke pipih tebal kayak gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu tadi pipih tebal, pipih tipis. Yang kedua sekarang olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. Nah, produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari bahan serealia. Ini contohnya dari bahan serealia itu ada beras atau disebut juga ini beras instan. Ada juga beras jagung, ada juga jagung pipil kering dan beku ya. Aneka butiran oat, aneka pasta, beras atau biji sorghum. Nah, ini salah satu butiran hasil olahan setengah jadi butiran besar dari serealia. Nah, adapun produk pangan setengah jadi dengan berbentuk butiran besar dari kacang-kacangan. Nah, ini salah satu contoh dari butiran besar dari kacang-kacangan. Ada kacang hijau, ada kacang tanah, dan ada kacang kedelai. Ini salah satu contohnya, sebetulnya masih banyak lagi ya. Silahkan kalian cari di buku atau di internet bisa ya. Oke, selanjutnya itu produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari umbi. Dari umbi itu ada tiwul instan dan beras singkong. Ini salah satu contohnya ya. Oke, pada produk pangan setengah jadi serealia dan umbi dengan bentuk beras itu ada beras instan, beras jagung, aneka pasta, aneka butiran oat atau beras atau biji ya ini. Nah, sorghum biasanya jika diolah menjadi makanan khas Indonesia dengan teknik dikukus atau direbus. Namun untuk bentuk jagung pipil kering diolah dengan berbagai teknik dipanaskan, maka
biji jagung pipil akan meletus kalau dipanaskan karena mengembangnya uap air dalam biji. Adapun jagung pipil beku dapat diolah menjadi berbagai makanan khas Indonesia seperti sup, gorengan, tumisan, kue, dan lain-lain ya. Dengan menggunakan berbagai teknik, biasanya itu ada yang direbus maupun digoreng. Sedangkan produk pangan setengah jadi dari bahan kacang-kacangan dengan bentuk biji atau butiran seperti kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah biasanya diolah dengan teknik direbus, digoreng atau dipanaskan dengan oven. Itu teknik-tekniknya ya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Nah, produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus dari serelia itu contohnya ada tepung beras, tepung jagung atau maizena, tepung terigu, dan tepung sorghum. Jadi kalau kalau bentuk butiran halus ini dilihat dari teksturnya juga, contohnya tepung beras itu berbentuk halus ya. Oke, sedangkan pada produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus dari umbi, kalau ini dari serelia. Nah, kalau dari umbi itu ada tepung ubi jalar, tepung tapioka, tepung talas, dan ada juga tepung kentang. Ini salah satu contohnya ya. Oke, pada produk pangan setengah jadi serelia, kacang-kacangan, dan umbi dengan aneka ragam jenis tepung biasanya jika diolah menjadi makanan khas Indonesia dapat dengan aneka ragam teknik. Adapun aneka ragam tepung dari bahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi, nah, dapat diolah menjadi berbagai produk makanan khas Indonesia seperti contohnya ada jenang Jawa. Ada juga aneka ragam kue seperti kue ada singkong, rendu ya, ada juga bolu, ada bolu lepet dari Jawa, ada donat, ada juga brownies Bandung. Sebetulnya ini masih banyak lagi ya. Ada juga bakpia, es krim, mie. Ada juga yang dibuat roti. Ada juga maupun yang dibuat keripik. Nah, oke, itu salah satu contohnya ya, olahan dari butiran halus. Oke, materinya sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang mengerti, boleh bertanya ke Bapak di WA. Bapak harap dengan materi ini kalian bisa menyebutkan olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus maupun tadi bentuk tipis tebal atau butiran besar kayak gitu ya. Oke, materinya dicukupkan sekian dari Bapak. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti kita bahas di WA ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.